Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi atau membahas perihal manajemen RAM dan baterai di Android 11. Karena kedua hal ini sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama perihal manajemen RAM. Kita tahu semua bahwa manajemen RAM di Android 11 ini tidak sebagus di Android 10. Kita lihat bahwa di sini tidak ada aplikasi yang sedang dijalankan. Untuk RAM yang tersedia itu hanya sekitar 1,36 GB-an. Lantas kemana yang 2,7 GB-nya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan perihal manajemen RAM di Android 11. Dan hal ini pastinya berdampak ke performa baterainya. Karena apa? Karena banyak banget untuk ruang yang dimakan oleh sistem, sehingga ya baterai menjadi boros gitu. Kemudian bagaimana untuk menangani hal tersebut dan manajemen RAM supaya tidak terlalu nge-lag, kemudian nge-frame ke performanya. Teman-teman bisa masuk aja ke pengaturannya masing-masing. Kemudian di sana ada yang namanya itu baterai. Nah, di baterai ini teman-teman cari pengaturan baterai lainnya atau kita cross check dulu tentang penggunaan baterai telepon kita ya. Nah, di sini penggunaan baterai telepon. Di hari ini saya membuka TikTok, kemudian WhatsApp, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Dan kemungkinan besar ya teman-teman, aplikasi-aplikasi dengan persentase besar ini mengambil alih di latar belakang, sehingga menguras ke daya baterai serta ke RAM juga. Untuk peluncur sistem ini sudah otomatis bakalan gede banget untuk presentasinya, karena segala sesuatu atau segala aktivitas yang sedang kita jalankan ini berkaitan dengan peluncur sistemnya. Oke, maka dari itu kita setelah melihat penggunaan baterai teleponnya, lihat aplikasi mana sih yang gede banget gitu mengkonsumsi daya baterainya. Kemudian masuk ke pengaturan baterai lainnya. Di sini ada beku cepat aplikasi. Nah, dengan menggunakan beku cepat aplikasi, otomatis membekukan aplikasi yang diam. Aplikasi yang dibekukan tidak lagi menggunakan daya, tidak dapat mengirimkan atau menerima pesan atau membaca informasi di latar belakang. Ya, dengan konsekuensi misalnya kita bekukan WhatsApp nih. Nah, nanti kalau misalnya kita lagi main game atau apa, untuk notifikasi WhatsApp-nya tidak akan masuk dulu karena kita bekukan untuk sementara. Misalnya Twitter nih, kemudian Instagram, pokoknya yang nguras gede banget gitu ya. Kemudian TikTok biasanya ini yang bergerak di latar belakang yang selalu memberikan notifikasi gitu ya. Oke, kita telah bekukan beberapa aplikasi. Nah, kemudian di sini nih teman-teman kita lihat. Bisakah aplikasi beku digunakan? Mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman. Anda masih dapat mengaktifkan dan menggunakan aplikasi yang dibekukan di layar utama. Jadi kita masih bisa gitu. WhatsApp kan tadi udah dibekukan. Nah, ini masih ada WhatsApp gitu. Tapi dengan melakukan hal tersebut akan otomatis membatalkan pembekuan aplikasi. Apa saja kemungkinan atau konsekuensi dari membekukan aplikasi? Ini resikonya ya. Aplikasi yang dibekukan mungkin tidak dapat dibuka oleh aplikasi lain. Anda dapat menghindari masalah ini dengan mematikan tombol bekukan otomatis aplikasi. Oke, misalnya kita lagi main nih, misalnya lagi main Mobile Legends, PUBG Mobile dan lain sebagainya. Kemudian manajemen RAM-nya buruk banget sehingga patah-patah, nge-lag, kemudian nge-frame dan lain sebagainya karena RAM yang tersisa itu hanya sedikit. Ya, kita bekukan aja gitu beberapa aplikasi yang menggunakan RAM gede gitu ya, seperti WhatsApp, kemudian Instagram, TikTok dan lain sebagainya, sehingga setidaknya memangkas penggunaan RAM yang tadinya digunakan oleh aplikasi A, B, C, D tidak digunakan sehingga menjadi sedikit lega. Oke, mungkin hanya ini informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jikalau teman-teman suka silakan di like, jikalau tidak suka silakan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.